Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Widianto, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar UPBJC Universitas Negeri Medan. Saya akan menjawab pertanyaan diskusi pada sesi 7 sesuai dengan pemahaman dan analisis saya. Analisis dinamika kesetaraan gender dalam pengajaran bahasa Inggris. Pada bab pendahuluan terdapat rumusan masalah. Pentingnya memahami dinamika gender dalam ILT untuk membangun lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Gender mempengaruhi interaksi sosial, harapan, dan relasi kekuasaan dalam pendidikan bahasa. Stereotip dan bias gender mempengaruhi interaksi kelas, metode pengajaran, dan hasil belajar siswa. Pengaruh internalisasi ekspektasi gender terhadap preferensi dan performa siswa. Tantangan dalam ILT meliputi stereotip gender, distribusi sumber daya, dan peluang yang tidak merata. Bias dalam kurikulum dan materi ajar, kurangnya representasi identitas gender yang beragam. Pentingnya pendidikan guru yang sensitif gender termasuk diskusi stereotip, bias, interseksionalitas, dan penggunaan pedagogi feminis. Bab hasil dan pembahasan, yaitu terdapat isinya 1. Tantangan dalam dinamika gender di ELT. Bias gender dalam materi ajar, buku teks dan media memperkuat peran gender tradisional. Dinamika kekuasaan dalam interaksi guru siswa, perlakuan berbeda terhadap siswa berdasarkan gender. Partisipasi dan keterlibatan yang tidak setara di kelas, diskriminasi dan pelecehan berbasis gender di ruang kelas. Pengaruh faktor sosial budaya terhadap norma gender dan pembelajaran. Interseksionalitas, pengaruh faktor ras, etnis, dan ekonomi terhadap gender, pengalaman gender. Yang kedua, strategi mengatasi dinamika gender. Evaluasi dan revisi materi ajar untuk menghapus bias gender, yaitu menerapkan pembelajaran melek gender dalam penggunaan bahasa sehari-hari di kelas, mendorong partisipasi setara antar siswa, menciptakan ruang aman untuk diskusi tentang gender, mengembangkan pemikiran kritis terhadap isu-isu gender, memberikan dukungan untuk siswa beragam gender, pengembangan dan pelatihan profesional untuk guru tentang gender dan inklusivitas. Yang ketiga, perspektif komparatif gender dalam pendidikan bahasa. Pengaruh budaya terhadap persepsi dan harapan gender. Variasi kebijakan pendidikan tentang kesetaraan gender di berbagai negara. Dinamika interaksi kelas yang dipengaruhi budaya. Strategi global untuk mempromosikan kesetaraan gender di ILT. Kolaborasi antara guru dari berbagai budaya untuk pertukaran praktik terbaik. Yang keempat, mengatasi hambatan kesetaraan gender di ILT. Isinya, yang pertama, bias materi ajar dan partisipasi yang tidak setara. Yang kedua, bias gender di kalangan guru. Ketiga, representasi gender yang terbatas dan dalam kurikulum. Yang keempat, norma sosial budaya tradisional yang menghambat kesetaraan. Yang kelima, kurangnya dukungan kelembagaan untuk inisiatif gender. Dan yang kelima, peran guru dalam membentuk persepsi gender. Adapun isinya yaitu menggunakan bahasa yang inklusif gender, menghapus bias dalam praktik pembelajaran, mendesain kurikulum yang beragam dalam representasi gender, menciptakan kelas yang aman dan inklusif, mendorong refleksi kritis dan dialog tentang gender. Yang keenam, studi kasus kelas ILT inklusif gender menggunakan bahasa netral gender, representasi, keberagaman, dan materi kurikulum. Diskusi terbuka tentang kesetaraan gender di kelas, membangun jaringan dukungan antara siswa untuk memberdayakan siswa perempuan dan minoritas gender. Sekian, itulah tadi jawaban diskusi pada sesi 7 saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.